Berikut adalah analisis komprehensif mengenai alasan munculnya konsep blockchain layer 1, layer 2, layer 3, serta smart contracts dalam industri kripto. Solusi yang ingin diberikan kepada masyarakat, cara pengaplikasiannya di dunia nyata, dan beberapa pertanyaan serta matriks yang sering diperbincangkan. Krisis keuangan, ketidakpercayaan pada sistem terpusat, dan kebutuhan akan transparansi mendorong pencarian solusi alternatif dalam bentuk sistem keuangan digital. Blockchain hadir sebagai teknologi dasar yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdistribusi, aman, dan transparan tanpa melemperan misalnya bank. Layer 1 sebagai blockchain dasar seperti Bitcoin dan Ethereum menawarkan keamanan dan desentralisasi melalui mekanisme konsensus, proof of work atau proof of stake. Namun, keterbatasan seperti kecepatan transaksi yang lambat dan biaya yang tinggi saat jaringan padat menciptakan masalah skalabilitas. Untuk mengatasi hal ini, muncul solusi layer 2 yang memproses transaksi secara off-chain guna menurunkan beban dan meningkatkan throughput. Meskipun layer 1 dan layer 2 menangani aspek infrastruktur dan penskalaan, masyarakat membutuhkan antarmuka serta aplikasi yang mudah diakses. Oleh karena itu, dikembangkanlah layer 3 yang berfungsi sebagai lapisan aplikasi, dApps, agar teknologi blockchain dapat digunakan secara langsung oleh pengguna akhir, misalnya dalam perdagangan, game, atau keuangan terdesentralisasi, DeFi. Fungsi My direct assuming of football field, you may tune out Kansas, langsung finget. Layer 1 berfungsi menyediakan infrastruktur inti untuk pencatatan transaksi, konsensus, dan keamanan jaringan. Contoh dari layer 1 adalah Bitcoin, Ethereum, dan Avalanche. Kelebihan dari layer 1 mencakup keamanan tinggi, desentralisasi, dan transparansi. Namun, layer 1 juga memiliki keterbatasan, seperti skalabilitas yang terbatas. Misalnya, Bitcoin hanya dapat memproses sekitar 7 transaksi per detik, sementara Ethereum sekitar 30 transaksi per detik. Hal ini menyebabkan biaya transaksi yang tinggi dan lambatnya konfirmasi saat jaringan ramai. Meski begitu, layer 1 tetap menjadi dasar yang solid, agar lapisan lainnya bisa dibangun di atasnya. Layer 2 berfungsi untuk memproses transaksi di luar rantai utama, atau off-chain, untuk mengurangi beban pada layer 1, meningkatkan kecepatan transaksi, dan menurunkan biaya. Teknologi yang digunakan pada layer 2 meliputi rollups seperti Optimistic dan ZK rollups, sidechains, dan state channels. Contoh dari layer 2 adalah Lightning Network pada Bitcoin serta Polygon dan Arbitrum pada Ethereum. Keunggulan dari layer 2 adalah meningkatkan throughput dan efisiensi tanpa mengorbankan keamanan karena data akhir tetap diselesaikan di layer 1. Layer 3 berfungsi menyediakan antarmuka pengguna dan platform aplikasi, atau dApps, yang memanfaatkan infrastruktur dari layer 1 dan layer 2. Contoh dari layer 3 adalah Uniswap, DEX, Marketplace NFT, dan game berbasis blockchain. Keunggulan dari layer 3 adalah memudahkan adopsi teknologi blockchain oleh masyarakat umum melalui aplikasi yang interaktif dan user-friendly. Namun, tantangan yang dihadapi adalah mengintegrasi fungsionalitas canggih dengan keamanan dan skalabilitas jaringan dasar. Definisi program berjalan di blockchain dan secara otomatis mengeksekusi perjanjian kontrak saat kondisi tertentu terpenuhi tanpa intervensi pihak ketiga. Definisi program komputer yang berjalan di blockchain dan secara otomatis mengeksekusi perjanjian kontrak saat kondisi tertentu terpenuhi tanpa intervensi pihak ketiga. Sejarah singkat, konsep ini dikemukakan oleh Nick Szabo pada tahun 1994 dan kemudian diimplementasikan secara luas di platform seperti Ethereum. Fungsi: otomatisasi transaksi, mengurangi kesalahan manusia, menghilangkan perantara, dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pelaksanaan kontrak. Contoh pengaplikasian: penerapan pada asuransi, parametric insurance seperti pada proyek Etherisk atau Lemonade, DeFi, Nexus Mutual untuk asuransi terdesentralisasi, dan pengelolaan aset digital. Efisiensi transaksi dan eksekusi kontrak dilakukan secara otomatis, mengurangi waktu dan biaya administrasi. Keamanan: data tersimpan secara immutable di blockchain, sehingga sulit untuk dimanipulasi. Transparansi:
Setiap langkah dan kondisi kontrak tercatat secara publik. Desentralisasi, tidak bergantung pada pihak ketiga, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan manipulasi. Transaksi finansial memungkinkan transfer dana secara cepat dan aman. Contoh, Bitcoin seperti uang digital. Transaksi finansial memungkinkan transfer dana secara cepat dan aman. Contoh, Bitcoin sebagai mata uang digital. Keuangan terdesentralisasi atau DeFi dengan platform seperti Uniswap dan Aave memungkinkan pinjam-meminjam dan pertukaran aset tanpa perantara. Penskalaan aplikasi dengan Layer 2 membantu mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan transaksi, mendukung pertumbuhan DeFi dan NFT. Aplikasi lain mencakup identitas digital, supply chain, dan pengelolaan aset yang dapat diverifikasi secara transparan dan tahan terhadap manipulasi. Contoh Layer 1, seperti Bitcoin dan Ethereum, digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi dan pelaksanaan smart contracts. Contoh Layer 2, seperti Polygon dan Arbitrum di Ethereum, memungkinkan transaksi lebih cepat dan biaya lebih rendah mendukung aplikasi seperti dompet digital, misalnya MetaMask dan platform DeFi. Contoh Layer 3, aplikasi seperti Uniswap, OpenSea, dan Game Blockchain yang memanfaatkan smart contracts untuk mengatur transaksi secara otomatis. Smart contracts digunakan di berbagai sektor seperti asuransi, parametric insurance, supply chain, pelacakan barang, dan manajemen hak kekayaan intelektual. Skalabilitas HJS, desentralisasi. Pertanyaan umum ada bagian menjaga keseimbangan antara kecepatan transaksi, skala, keamanan data, dan desentralisasi jaringan. Inilah yang dikenal sebagai trilemma blockchain. Bagaimana meningkatkan throughput transaksi tanpa mengorbankan keamanan? Diskusi sering berfokus pada solusi Layer 2 yang dapat meningkatkan kecepatan dan menurunkan biaya. Bagaimana integrasi antar layer L1, L2, L3 dapat dijamin agar tetap seamless? Tantangan interoperabilitas dan sinkronisasi data antar lapisan. Bagaimana smart contracts dapat beradaptasi dengan kerangka hukum tradisional? Pertanyaan mengenai validitas hukum dan bagaimana mengatasi keterbatasan kode dalam menginterpretasikan istilah kontrak tradisional. Bagaimana mengukur efektivitas solusi penskalaan, misalnya pengurangan gas fee, peningkatan TPS secara kuantitatif. Pengukuran kinerja sering melibatkan metrik seperti jumlah transaksi per detik, biaya transaksi rata-rata, dan latensi konfirmasi. Teknologi blockchain dan smart contracts diciptakan sebagai jawaban atas kebutuhan akan sistem keuangan dan aplikasi digital yang aman, terdesentralisasi, dan transparan. Layer 1 menyediakan fondasi yang aman meski terbatas dalam skalabilitas. Layer 2 hadir sebagai solusi penskalaan untuk mengatasi keterbatasan tersebut tanpa mengorbankan keamanan. Layer 3 memungkinkan pembangunan aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna akhir dengan antarmuka yang ramah. Smart contracts mengotomatisasi perjanjian, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Meski tantangan seperti trilemma antara skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi, serta interoperabilitas antar layer masih ada, inovasi di bidang ini terus berkembang. Teknologi ini tidak hanya merevolusi sistem keuangan, DeFi, NFT, dan sebagainya, tetapi juga membuka peluang bagi berbagai sektor lain untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan dalam berbagai transaksi digital. Inilah sebabnya mengapa diskusi tentang blockchain layers dan smart contracts menjadi topik hangat di kalangan pengembang, investor, dan regulator. Dengan terus mengembangkan solusi penskalaan dan mengadaptasi smart contracts dengan kerangka hukum modern, blockchain diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam cara kita bertransaksi dan berinteraksi secara digital. Referensi tambahan dapat ditemukan pada berbagai sumber industri dan akademik, seperti artikel dari Ray Jolut, Ambire Blog, dan berbagai tulisan di platform Medium, serta sumber-sumber berita dan penelitian yang telah disebutkan di atas. Semoga analisis, tesis, dan riset ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai inovasi blockchain dan smart contracts, serta relevansinya dalam mengatasi tantangan dan memberikan solusi kepada masyarakat.